Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat database menggunakan databasenya adalah Microsoft Access. Jadi nanti aplikasi POS-nya atau point of sale ya. Jadi untuk database kita akan menggunakan Microsoft Access ya. Silakan dicari software untuk Microsoft Access-nya. Untuk versinya nanti silakan, nanti bebas versi dari Microsoft Access-nya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Access 2013 ya. Silahkan diklik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Intinya silakan diklik blank desktop database. Nah, dibuat nama databasenya, silakan di browse ya. Di browse, kemudian disimpan di dokumen Anda ya. Misalkan dibuat foldernya dulu. Jadi nanti aplikasinya akan dimasukkan di sini semua ya. Jadi aplikasi POS gitu ya. Nah, kita akan buat nama berkasnya. Nama berkasnya itu ini ya. D-nya besar, B-nya kecil, underscore POS. Ya, pastikan dibuat nama filenya sama supaya nanti untuk mengikuti pembuatan aplikasi bisnis ini nanti akan lebih mudah. Kemudian save as tipenya itu berakhiran MDB ya. Nah, berarti yang Microsoft Access Database 2002 sampai 2003 format. Belakangnya bintang titik MDB. Ya, kemudian disimpan di aplikasi POS. Ya, kemudian diklik OK. Nah, setelah itu berkasnya itu sudah dibuat, kemudian create. Nah, nanti akan ada sebuah tabel yang masih kondisinya kosong ya. Nanti kita akan isi struktur tabelnya. Nah, nanti silakan dilihat struktur tabelnya di LMS, tinggal mengikuti saja. Nah, sebelum membuat di Microsoft Access ya, silakan di-download dulu struktur database aplikasi POS ya, supaya nanti dalam pembuatan database-nya itu akan lebih mudah dan tahu struktur dari database POS-nya ya. Jadi yang pertama adalah struktur tabel barang. Jadi kita akan membuat database untuk tabel barang. Kita beri nama database-nya adalah tbl_barang. Oke, caranya ini untuk tabelnya ini diklik kanan, klik rename. Nah, ini kalau tertulis open seperti ini berarti harus tabelnya ini di close dulu. Klik kanan, paling amal close all aja. Kalau close all maka tutup ya. Kita akan ambil dulu datanya. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau kosong seperti ini, klik database karena tadi di close jadi belum kesimpan ya. Klik database tool, kemudian dipilih dipilih yang create table. Nah, create table. Nah, ini yang pertama kali itu kita akan buat strukturnya dulu. Ya,
di sini kita beri nama apa ini? Kode barang ya. Ini saya akan persempit supaya nanti lebih mudah. Kode underscore barang. Enter. Kemudian silakan di save dulu ya. Nah, saat di save seperti ini akan ditanyakan tabel 1 gitu kan. Ini berarti diganti tbl underscore barang. tbl underscore barang. Oke gitu ya. Diklik OK. Nah maka akan berubah menjadi tbl underscore barang. Nah, ini bukan kurang ya. Pastikan ini mengetiknya harus betul-betul lengkap. Oke, ini nanti untuk masalah apa namanya status database-nya itu nanti ya. Kita selanjutnya adalah nama barang ya. Cukup klik ini aja. Nah, ini mau teks atau mau number ya. Kode barang berarti apa? Number ya. Bukan kode barang, tadi apa tuh? Nama barang. Nah, berarti skor barang. Di enter. Nah, berarti ini tadi kan bukan number tetapi dibuat teks gitu ya. Oke, nanti bisa dibuat strukturnya. Oke, ini teks berarti ini aja short text. Oke, untuk mempermudah kita pilih yang design view aja ya. Klik yang ini view-nya, kemudian klik design view. Nah, kalau design view ini akan lebih mudah ya. Untuk nama barangnya, data tipenya itu number ya. Nama barang itu bentuknya short text ya. Kemudian selanjutnya apa itu? Jenis barang. Sama short text. Kemudian satuan barang. Short text juga. Kemudian harga beli, harga underscore beli, harga beli berarti ini number, harga beli, harga jual. Ini number. Kemudian stok. Ini juga number. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti untuk tabel barang sudah selesai. Nah, kita akan melihat hasilnya. Cukup klik view ini aja. Nah, disuruh save, di save aja. Yes. Nah, tampilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tabel barang yang lain ya. Caranya sama, create. Kemudian
saya lupa di sini apakah ada primary key-nya. Oke, di sini ada primary key-nya ya. Sebentar, klik kanan, design view, pastikan oh ya ini benar. Jadi kalau belum ada primary key-nya itu bisa diklik kanan, pastikan primary key-nya ini sudah dipilih. Kemudian selanjutnya kita akan membuat database yang selanjutnya, yaitu database, kita lihat yang halaman 2 ya. Tabel jual, jadi ini harusnya konsisten, hurufnya kecil ya. Tabel, kemudian kita akan pilih ini, klik 2 kali tabelnya yang atas ini ya. Klik view-nya itu design view. Nah, saat klik design view ini nanti diberi nama TBL jual. Oke, kalau sudah kita akan buat strukturnya. Yang pertama adalah faktur jual. Jadi di sini ada faktur underscore jual, enter. Faktur jual kita buat short tag aja. Panjang karakternya 255 ya, ini sudah lebih dari cukup. Kemudian tanggal jual, TGL jual. Nah, ini berarti dipilih date underscore time. Oke, selanjutnya kita akan membuat TBL rincian jual ya. Rincian jual, TBL rincian jual. Maaf, bukan TBL rincian jual, saya salah ketik. Tanggal jual, jam. Salah. Ini bisa diganti time. Atau short tag juga bisa sih. Kemudian grade total. Nah, kita buat ini number, karena nanti urusannya dengan angka gitu ya. Dibayar, dikembalikan, juga number. Ini juga number. Oke, untuk number kita buat semuanya long integer ya. Long integer, long integer. Atau mungkin ada opsi lain enggak ini? Single, double ya, ini long integer aja udah cukup ya. Jadi ini tabel jual apakah sudah selesai? Dikembalikan, dikembalikan. Nah, ini ada kasir. Ini nanti nama kasirnya di sini. Ini karena nama berarti buat short text ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk create table. Kita klik create. Kemudian kita klik view, kemudian klik design view. Nah, akan ditanya database-nya. Kita masuk di halaman 3. Kita beri nama TBL rincian jual ya. TBL rincian jual.
enter. Kemudian di situ ditanya isi dari tabel tersebut adalah sederhana ya, hanya faktur jualnya. Faktur jual kita buat short text saja, sudah cukup dengan file size atau karakternya itu 255 ya. Kemudian TBL jual, TBL underscore jual. Nah, di sini kita buat apa ini jenisnya? Saya salah ketik lagi ya, harusnya kode barang. Kode barang pilih short text saja, karena nanti kombinasinya bisa angka bisa teks ya. Quantity ya, quantity berarti ini itu number. Kemudian total harga. Ini number. Oke, ini sudah selesai. Coba tadi yang ada kode barangnya yang di TBL barang, kita lihat ya, design view. Ini buat short text saja. Oke, bisa jadi nanti kode barangnya kan bisa tidak harus angka gitu ya, bisa kombinasi angka dan huruf, jadi dibuat short text. Kita save, kemudian klik ini design view ya, faktur jualnya short text. Oke, tabel rincian jual, klik save ya. Kode barang short text. Oke, kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel ya, masih create, kemudian klik table. Tabel selanjutnya itu tentang tabel user ya. Caranya diklik tabel yang dipilih ini ya, tab yang ini. Kemudian klik view, kemudian design view, ketik TBL user. Setelah itu klik OK. Nah, kita akan buat kolomnya. Yang pertama itu adalah kode user. Oke, di sini kode user. Kode user ini kita buat short text saja. Oke. Kemudian nama user, short text. Kemudian username, short text. Kemudian password, PWD, kita singkat PWD. Teks juga. Kemudian tingkat. Ini juga teks ya. Oke, ini intinya database-nya sudah selesai ya. Kita save. Nah, silakan database ini strukturnya diupload di LMS ya. Nah, diupload di LMS, menyatakan bahwa sudah selesai untuk mendesain database-nya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nah nanti kita
buat video selanjutnya gitu ya. Oke, saya akhiri. Untuk pembuatan database ini sudah selesai, cukup mudah dan simple ya. Intinya nanti bahwasanya software POS yang akan kita buat nanti diprogram menggunakan Visual Basic.net. Database-nya nanti menggunakan database dari Access ya. Kenapa Access? Ya salah satunya karena Microsoft Access itu rata-rata sudah terinstall di laptop hampir semuanya. Nah, sebenarnya bisa juga sih menggunakan MySQL, tapi harus melakukan instalasi software MySQL ya. Dan itu bagi yang baru belajar untuk membuat aplikasi point of sale seperti ini, itu agak sedikit ribet. Jadi kalau dibuat bagi yang masih dasar atau baru belajar, itu VBNet dengan Microsoft Access itu akan jauh lebih pas ya, karena nanti akan lebih mudah dalam belajarnya. Kemudian VBNet itu juga merupakan bahasa pemrograman basic, jadi nanti bagi yang belum pertama kali memegang perangkat lunak pemrograman, saya yakin nanti akan lebih mudah untuk menyesuaikan, karena bahasa basic itu bahasa yang cukup mudah bagi orang awam untuk belajar, atau bagi pemula untuk belajar pemrograman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.